Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran akidah akhlak. Pada kali ini saya akan membahas tentang akhlak terpuji, yaitu amal soleh. Pengertian amal soleh. Amal soleh secara bahasa adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Amal artinya perbuatan, soleh artinya baik. Jadi, amal soleh dapat dikatakan amal perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi pelakunya dan orang lain. Selanjutnya, secara istilah, amal soleh adalah perbuatan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, serta berbuat baik kepada sesama makhluk seperti ibadah sholat, puasa, zakat, sedekah, menolong orang lain, menyantuni anak yatim, memberi makan hewan, merawat lingkungan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, amal soleh banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan dikaitkan dengan keimanan seseorang kepada Allah SWT. Hubungan antara amal soleh dan keimanan seseorang, Allah SWT berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi anak-anak, ayat tadi menjelaskan bahwa Allah berjanji bagi siapapun yang beriman serta beramal soleh, ia akan mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa hidup bahagia. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu macam-macam amal soleh. Yang pertama yaitu bertakwa kepada Allah SWT. Takwa adalah menjaga dan memelihara diri dari siksa dan murka Allah dengan menaati dan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu melakukan suatu hal yang dapat membahagiakan dan menyenangkan hati serta perasaan orang tua. Cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang masih hidup diantaranya ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24, yaitu tidak berkata kepada keduanya, tidak boleh membantah, berkatalah dengan perkataan yang mulia, berlaku rendah hati dengan kasih sayang, mendoakan keduanya, menolak dengan cara yang halus. Nah, yang kedua yaitu Quran Surat Luqman ayat 15, yaitu tidak membantahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adapun berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, diantaranya mendoakan dan memintakan ampun orang tua, menepati janji atau nazar orang tua, menjaga hubungan baik dengan saudara orang tua, dan berziarah ke kubur orang tua. Selanjutnya yaitu berbuat baik kepada sesama manusia dengan cara tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara antara lain bersikap adil, berlaku jujur, ramah, saling menghormati, tolong menolong, tidak saling mencela, saling mengasihi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu berbuat baik kepada lingkungan dengan cara melakukan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan baik. Contohnya, melestarikan hewan dan tumbuhan, karena dari hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan untuk manusia, sehingga perlu dilestarikan. Selanjutnya, membersihkan lingkungan di sekitar tempat tinggal agar tampak asri dan nyaman, serta terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kurang bersih. Nah, itu tadi adalah macam-macam amal soleh. Dari materi yang telah dijelaskan tentang amal soleh, semoga kita semua bisa membiasakan perilaku amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Karena keimanan seseorang tidak sempurna tanpa diiringi dengan amal soleh, sebab amal soleh merupakan penerapan atas keimanan yang dimilikinya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang amal soleh. Semoga dari pembelajaran ini ada hikmah yang dapat kita ambil dan diamalkan di kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.